kelompok sektor Takalar, kami akan menjelaskan mengenai analisis kisah Sang Keong dan Sang Elang serta Nemo pengorganisasian. Berikut pemaparan materi. Sang Keong dan Sang Elang. Adapun pertanyaannya yaitu, 1. Cerita dalam bahan bacaan tersebut tentang apa? Berkisah tentang seekor keong dan seekor elang yang hidup di belantara hutan di Kalimantan Utara. Pertanyaan kedua, siapa saja tokoh-tokoh cerita tersebut, yaitu Sang Keong dan Sang Elang. Nomor 3, apa saja yang mereka lakukan, yaitu mereka berlomba adu cepat mengelilingi pulau Kalimantan. Dan keempat, apa saja yang terjadi dan apa hasilnya. Terjadi konflik antara Sang Keong dan Sang Elang, di mana Sang Elang meremehkan Sang Keong karena terlalu sombong. Sang Elang kalah dan Sang Keong memenangkan pertandingan. Selanjutnya yaitu, mengapa Sang Keong dapat memenangkan pertandingan? Karena usaha yang keras yang dilakukan oleh Sang Keong dan Sang Elang keletihan di saat-saat terakhir perlombaan. Selanjutnya itu, pelajaran apa yang dapat ditarik dari cerita tersebut? Yaitu di saat kita memiliki kekuasaan atau kehebatan yang lebih dari orang lain, janganlah kita bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Kedua, apakah cerita dapat merefleksikan tentang pengorganisasian masyarakat? Ya, karena lewat cerita ini masyarakat dapat mengambil pelajaran untuk tidak bersikap sombong dan merendahkan kaum lemah. Dan yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip dasarnya? Yaitu prinsip bersikap rasional, memperoleh keuntungan. Dan yang keempat, apa saja unsur-unsurnya? Yaitu unsur kejujuran dan unsur kegigihan. Bagaimana dengan kenyataan dalam kehidupan masyarakat? Apakah kisah Sang Keong dan Sang Elang itu terjadi di dalam kehidupan masyarakat? Ya, kisah Sang Keong dan Sang Elang itu sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, siapakah sebenarnya Sang Keong dan Sang Elang itu? Dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi Sang Keong adalah orang yang dianggap lemah atau kalangan menengah ke bawah yang memiliki kemauan untuk berusaha mengubah hidupnya. Sedangkan Sang Elang adalah orang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang tinggi, menganggap dirinya hebat dan menganggap lemah kalangan bawah. Yang ketiga, dapatkah kita melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Sang Keong? Iya, sangat bisa, sebab kita juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, dan selagi ada kemauan dan terus berusaha, kenapa tidak bisa? Pengorganisasian, pertanyaannya yaitu, bagaimana caranya si Nemo bisa melepaskan diri dari tangkapan nelayan? Yaitu bekerja sama dengan ikan-ikan yang lain dengan berenang ke dasar laut hingga tali terputus. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh cerita tersebut? Yaitu Nemo, ayah Nemo, segerombolan ikan, nelayan, dan Dory. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Yaitu menyelamatkan diri dari tangkapan nelayan. Yang keempat, apa saja yang terjadi pada dan apa hasilnya? Nemo dan para ikan lain terperangkap jaring nelayan, lalu Nemo dan ikan lainnya berusaha melepaskan diri dengan berenang ke dasar laut sampai akhirnya tali terputus. Mereka berhasil meloloskan diri. Selanjutnya, si Nemo dapat melepaskan diri dari tangkapan nelayan sebab adanya kerjasama antara ikan lain. Nemo pengorganisasian. Nomor 1, pelajaran yang dapat ditarik dari cerita tersebut yaitu bekerja sama dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, apakah cerita dapat merefleksikan tentang pengorganisasian masyarakat? Ya, tentu. Karena lewat kisah Nemo ini, masyarakat dapat mengambil pelajaran bahwa dengan terus berusaha dan bekerja sama, maka masalah akan dapat terselesaikan. Kemudian yang ketiga, apa saja prinsip dasarnya? Prinsip keputusan yang melibatkan pengorbanan diri si Nemo, yaitu dengan mengorbankan keselamatannya demi menyelamatkan ikan yang lain. Kemudian yang keempat, apa saja unsur-unsurnya?
ada dua unsur, yaitu unsur keadilan serta unsur kebijaksanaan. Kemudian bagaimana dengan kenyataan sehari-hari di masyarakat? Apakah kisah Nemo dan kawanan ikan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, kisah Nemo dalam kehidupan sehari-hari masih kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di daerah pedesaan. Siapakah sebenarnya ikan dan nelayan dalam kehidupan sehari-hari? Nemo itu seperti seseorang yang terus memperjuangkan keadilan untuk memberikan kebebasan bagi masyarakat. Sedangkan nelayan itu menggambarkan seorang pemerintah yang hanya membutuhkan rakyat pada saat ada maunya saja. Kemudian yang terakhir, dapatkah kita melakukan hal yang sama dengan seperti yang dilakukan oleh si ikan? Mengapa? Ya, tentu bisa, karena setiap orang memiliki haknya masing-masing. Tadi beberapa pemaparan materi yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.